Jadi guys, akhirnya ChatGPT gua bisa upload foto dan ternyata yang di atas itu adalah huruf Jepang yang katanya ChatGPT sih adalah permainan kata dari ini nih, ikuzurai yang berarti sulit untuk hidup. Alamak, apa yang sulit? Apa ini? Apa nih? Kehidupan dalam bahasa Inggris. Jika dikaitkan dengan Love Live Bluebird, mungkin ini ada project baru atau konsep berhubungan dengan Love Live yang menggunakan tema burung biru sebagai simbol harapan atau kebahagiaan. Kalau budaya barat, Eropa, ya kalau misalnya gue lihat sih memang kayak Eropa banget ya ini ya. Nggak tahu. Nih, Blue of Happiness, Bluebird, biar bahasa di Cikarakat, Sasat Barat ya kan. Pencari kebahagiaan sejati. Di Amerika Utara, Bluebird sering dikaitkan dengan musim semi karena mereka kembali dari migrasi musim dingin melambangkan pembaruan dari awal. Waduh, migrasi. Ini karakternya pakai ini apa namanya, jubah yang buat musim dingin nggak sih? Musim semi nggak sih? Waduh, pintar. Wah anjing, pintar, bisa ngasih link sekarang. Kita lihat pembahasan jadi Ikuseiwe Love Live Bluebird. Ada proyek terbaru dalam waralaba Love Live yang diumumkan pada 2 Februari. Wow, ada cuy. Ini dari Anime Stream sih. Merupakan pemain kata dalam bahasa Jepang. Kata ikuzurai berarti sulit untuk hidup atau hidup yang berat, sementara bu berarti klub atau promo. Secara keseluruhan dapat diartikan sebagai klub hidup yang sulit. Berarti nanti drama dong. Waduh, selain itu pengucapan Iguzuraibu memiliki dengan kata live dalam bahasa Inggris yang sering digunakan dalam konteks pertunjukan langsung atau konser. Waduh, ini konsepnya gimana nih? Apakah tiba-tiba nyanyi di tengah jalan atau gimana ini? Waduh, ini sangat menarik sekali ya untuk carian GPT ini. Hal ini menciptakan permainan kata yang mengganggu konsep hidup yang sulit dan pertunjukan langsung. Apakah Love Live nanti tiba-tiba nyanyi di tengah jalan, di tengah kerumunan orang? Ya ini sih teori ChatGPT ya. ChatGPT itu bisa salah, bisa benar, cuma ya masih masuk akal ya. Mungkin kalau misalkan yang tahu bahasa Jepang, yang bener-bener orang natif gitu ya, mungkin bisa komen di bawah nanti. Soalnya ini mungkin gue bakalan jadiin konten sih. Konsernya low budget, nggak tahu. Mungkin bukan low budget ya, lebih ke dramatisir cerita. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu ya? Karena ini anime. Anime itu tidak masuk akal. Lu tiba-tiba nyanyi, dapat kostum, nyanyi, tiba-tiba jalanannya sepi ya. Bodoh amat. Anime, cerita, dramatisir. Cuma buat dramatisir aja. Bukannya nggak ada budget. Ya kalau misalnya buat asli mungkin tidak ada budget. Cuma kalau misalnya ini konteksnya buat cerita ya, ini dramatisir. Penambahan Love Live Bluebird pada judul proyek ini menambahkan elemen lain dalam budaya termasuk Jepang. Bluebird atau burung biru sehingga menjadi simbol kebahagiaan, harapan, dan kebebasan. Dengan demikian, proyek ini mungkin berfokus pada tema perjuangan dalam menghadapi kesulitan hidup dan mencari kebahagiaan atau harapan yang diwakili oleh simbol burung biru. Ya, pokoknya ini kayaknya kalau misal kalian ada yang tahu simbol burung biru ini atau bluebird ini apa, mungkin bisa komen ya. Soalnya gua nggak ada clue ya kan, karena kalau gue nanya ChatGPT awal-awal, Bluebird itu artinya kebebasan atau mungkin ya kayak harapan baru. Di DeepSeek gue juga sama, dia kayak happiness ya, Bluebird happiness. Gue nyari di Google juga sama. Rata-rata kebahagiaan, symbol of happiness. Kalau nggak happiness itu kebebasan, free. Keinget kasus kira-kira Hikaru. Alamak, tiba-tiba jadi kira-kira Hikaru, lucu sih. Jujur gue langsung keinget ini nih. Mana ya? Nih, gue langsung keingetnya ini. Hibike, Euphonium, Listo, Auditori. Love Live cabang apa lagi nih? Cabang taksi Bluebird, orang gila. Lo tetap lihatlah Love Live terbaik, nggak tahu. Nggak, season 3-nya lah. Season 2-nya jelek. Ini masih seputar sekolah bangkrut terus dijadiin idol, sekolah rame, atau udah stop nonton sejak Liela? Gue heran loh sama orang-orang yang bilangnya ini masih seputar sekolah yang bangkrut. Lah, bangkrut kan cuma dari maksimal cuma Sunshine doang, yang Nijigasaki sama Superstar kan bukan sekolah bangkrut, apalagi yang terbaru yang dari Hosono Sora. Makanya gue aneh nih sama orang-orang kayak gini. Berarti mereka bener-bener bukan ngikutin, asal ngomong doang. Lu bilang, gue nonton yang Superstar, sekolah tutup. Matamu, sekolah tutup, orang sekolahnya baru aja buka dibilang bar tutup. Aura drama tutup. Masalahnya Love Live dari kemarin tuh ceritanya nggak ada yang tutup sekolah anjing. Yang ada sekarang internal drama, nggak ada tutup sekolah. Makanya gue heran gitu sama orang-orang yang ini. Coba
Kalau temanya sama, iya temanya school idol. Ya namanya juga Love Live School Idol. Lu mau harapin apa anjing? Cuma kalau secara story ya beda. Walaupun temanya sama. Isekai kan bukan tentang story tapi tema. Storynya mah beda-beda. Mushoku Tensei sama Rimuru kan beda anjing apa namanya ceritanya. Tapi temanya sama, temanya isekai. Kirain mau umumkan game baru lagi. Lah, Love Live kan udah ada game ya Hasuno Sora. Hasuno Sora kan termasuk baru. Walaupun baru 1 tahun sih. Cuma itu project panjang sih. Cuma taksi doang. Ah, no info lah. Oh, ini hashtagnya. Hashtagnya ini, Pak. Ini hashtag yang dibicarakan dari tadi. Lah, udah ada fan artnya. Sudah ada fan artnya. Waduh. Wow. Cepet juga. Baru sehari sudah ada fan artnya. Oh my god. Malah dibuat meme anjing. Lah ini malah Koze Senpai yang gambar. Tambah banyak aja Love Live Hasuno nih. Makanya gue heran loh gitu sama orang-orang yang bilang Love Live itu projectnya dikit. Banyak anjing. Hasuno Sora, Love Live Superstar, Nijigasaki, Aquos, News, Genji no Yohane, musikal, dorama, ini nanti baru. Perstar tamat, Aquos bubar, Nijigasaki dapat part 2, project baru, gila. Love Live sibuk sekali. Wah, udah ada bannernya. Wow, sudah ada bannernya guys di Jepang. Gila, langsung marketing, tim marketingnya gercep juga ya. Sinopsisnya sedikit mirip Bang Dream Ave Mujika, Ave Mujika, nggak tahu dah. Kan belum ada ofisialnya. Emang ada ofisialnya? Ini ada yang bahas nih, apa nih? Coba kita translate. Karakter terakhir dari Purti musik. Oh, ini apa namanya? Cuma ini fans doang. Nama sebagai Putri dari keluarga musik terkenal. Namun hari-hari ketika keluarga musik menjadi terkenal sudah lewat. Orang Indonesia terus mengatakan padanya bahwa dia terobsesi dengan kejayaan masa lalu dan sekalian sesuatu lebih baik di masa lalu, dan dia berpikir dalam offer untuk mendapatkan kembali reputasi keluarganya ketika orang tuanya Samuel masih pelajar. Hasilnya adalah kekalahan orang tua protagonis tidak dapat memperoleh kembali reputasi. Jadi untuk membantu anak-anak mereka mendapatkan kembali reputasi, jadi sejak dini untuk belajar menari menyanyi dia agar bisa menang di Love Live. Meski dia adalah karakter utama dalam lingkungan seperti itu, dia mencoba berbagai hal, berpikir bahwa ada sesuatu yang bisa dia lakukan dengan baik, tapi dia tidak bisa membuat apa-apa, bro. Anjing, gila juga orang bikin sinopsis ya. Ini BTW sinopsisnya bukan official ya, mereka buat sendiri. Orang awam melihat fan art ini dikirain fan artnya Ruby anjing. School Idol Club can be hard to live. Lah iya, ini kayak di chat GPT anjing. Lah chat GPT berarti akurat dong ini. Wow, keren juga chat GPT. Coba kalau di Animus Network gimana nih? Maybe later. Cuma gini doang, nggak ada ininya lagi. Oh ini baru. Lengkapnya mengenai belum rilis. Beberapa elemen yang telah diumumkan menunjukkan kemungkinan ada keterkait dengan situasi dunia saat ini. Tema kesulitan hidup judul proyek ini. Mungkin akan mengangkat tema tentang tantangan dalam kehidupan sehari-hari di masa sekarang. Banyak individu di seluruh dunia yang menghadapi banyak tekanan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun kesehatan mental. Dengan demikian, proyek ini berpotensi mencerminkan realitas tersebut dan menawarkan narasi yang relevan dengan pengalaman banyak orang. Simbiolisme menambahkan kata bluebird dalam judul proyek ini menambahkan lapisan makna. Secara tradisional, burung biru melambangkan kebahagiaan. Dalam konteks dunia yang menghadapi berbagai tantangan, simbiolis ini dapat diartikan sebagai pencarian harapan, bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan, selalu ada harapan yang bisa ditemukan. Anjing, gila, bagus banget ya artinya. Relevansi dengan isu kontemporer dengan mengangkat hidup yang sulit. Harapan proyek ini menyentuh isu-isu kontemporer seperti kesehatan mental, tekanan sosial, dan perjuangan individu dalam mencari makna hidup. Topik-topik ini sangat relevan dengan keadaan dunia saat ini, di mana banyak orang mencari cara untuk mengenai tantangan dan menemukan kebahagiaan di tengah situasi yang tidak pasti. Meskipun demikian, tampaknya Love Live Twitter. Kalau misalnya di Indonesia taksi Bluebird, di luar negeri malah Love Live Twitter. Kalau dibilang mencari jati diri ya, semua Love Live semuanya mencari jati diri kok. Lah ini semuanya ini Pak. Semuanya bilang apa ChatGPT dia apa ya ngambil dari orang-orang komen ini ya. Blue Syndrome bukan istilah medis resmi, tetapi sering digunakan dalam konteks visual populer untuk menggambarkan perasaan hampa atau ketidakpuasan meski seorang memiliki kehidupan yang tampak baik.
ini berkaitan dengan konsep bahwa seorang terus mencari kebahagiaan yang tampak sulit dicapai seperti dalam kisah The Bluebird oleh. Jika dikaitkan dengan Love Life Bluebird adalah beberapa hubungan, tema, kesulitan dan harapan. Nama proyek ini itu berasal dari karya Igusurai yang berarti sulit untuk hidup. Ini bisa mencerminkan perasaan pada kalian memiliki dalam kehidupan sehari mirip dengan konsep Bluebird Syndrome, di mana seorang merasa tidak puas atau kehilangan arah meskipun segalanya tampak baik di permukaan. Kalau misalnya ini ya, gue jadi keingat kalau Bang Dream yang Ave Mujika itu Mutsumi guys. Mutsumi jadi Mortis, kasihan. Mencari kebahagiaan sejati dalam kisah klasik The Bluebird, proyek mencari burung biru. Kebahagiaan hanya untuk menyadari bahwa kebahagiaan sebenarnya ada di sekitar mereka. Ini mungkin akan mengeksplorasi tema serupa di mana karakter mengalami tantangan dalam menentukan makna dan kebahagiaan sejati dalam hidup mereka. Relevansi dengan generasi muda dan keadaan yang banyak anak. Benar dari tema ini, maka bisa jadi ya akan menampilkan kisah yang lebih realistis dan MC-nya kayak tersesat, dia sedang mencari cahaya di hidupnya. Ya, kalau dari teasernya sih kayak gitu ya, lihat nih, cahaya. Tapi gue penasaran nih, temanya dia di mana? Jadi bagaimana menampilkan perjalanan karakter yang mencari makna hidup, menghadapi tantangan dan menemukan kebahagiaan sejati. Ya, paling kesimpulannya gitulah. Ini Love Life temanya mirip kayak Ave Mujika, tapi tidak seperti Ave Mujika. Ave Mujika kan lebih ke arah selfish anggotanya, kayak Sakiko punya tujuan sendiri, Nyamu punya tujuan sendiri, Mortis punya tujuan sendiri, Uiko punya tujuan sendiri. Mungkin secara tema mirip, cuma ya Bang Dream selfish. Cuma kalau misalnya kita merujuk kepada ChatGPT yang kebebasan, berarti kan si MC ini kita asumsikan itu terkekang, entah terkekang oleh keluarganya atau mungkin dari sekolahnya. Jangan-jangan MC-nya itu dibully, kita juga nggak tahu ya kan. Yang jelas banyaklah kemungkinan. Kuncinya adalah penderitaan dan kebebasan. Nih, lihat nih, dari yang awalnya nih, sulit untuk hidup dan hidup yang berat. Tapi ini juga bisa diartikan kayak klubnya gitu loh. Mana ya? Dapat diartikan sebagai klub hidup yang sulit. Atau mungkin klubnya, sebenarnya ini sudah terbentuk klub Love Life-nya. Cuma entah ada masalah apa, tekanan dari mana, entah mungkin orang tuanya tidak setuju, atau mungkin sekolahnya tidak setuju, kita tidak tahu ya kan. Cuma kalau misalnya sekolah tidak setuju, itu terlalu pasaran. Cuma kita nggak tahu bagaimana cara menceritakannya untuk nyambung ke ceritanya gimana juga ya. Cuma untuk secara makna simboliknya ini cukup bagus. Hanya disemangatin, alamak kena bully, itu gila sih. Itu adalah cerita plot twist yang gila sih kalau misalnya dibully ya. Nanti dibully gini, apa nih, kamu tidak pantas jadi school idol lah, kamu tidak sebaik dia, atau ya. Ini menurut gue MC-nya nanti kayak Mutsumi sih, kayak selalu dibanding-bandingkan. Atau mungkin school idolnya nanti cuma gitu-gitu aja, terus dia nge-stuck kayak buat apa gue nge-school idol gini-gini aja ya kan. Nggak bisa menang Love Life, ini tahun terakhir gua, bisa aja kayak gitu. Jadinya nanti satu season, waduh satu season gua. Atau mungkin Love Life kan kalau kita lihat di Superstar, Love Life itu bisa apa ya, di itu dari SMP. Gwen Margaret kan SMP ya. Jangan-jangan ya dari SMP si MC ini sudah berusaha menjadi klub idol, cuma ya gitu-gitu aja. Di SMA dia pas tahun pertama juga kayak gitu-gitu aja, gagal ya kan. Kayak ya udah, buat apa gitu gua mau ini lagi ya kan, udah kayak gini anjing. Sudah sedih lah pokoknya. Atau mungkin saja keluarganya ternyata tidak mampu dan si anaknya gagal jadi school idol, terus dibully sama keluarga malah dikatakan usahanya sia-sia, terus dia cabut dari rumah. Waduh, ngeri juga ya kalau konsepnya kayak gitu ya. Masalahnya kalau lihat Love Life yang tidak punya duit tuh rasanya aneh, karena setiap series mereka itu orang kaya semua guys. School Idol Project itu kan ada dua orang kaya, anjing, Kotori sama si Maki. Maki kan orang kaya, terus si Honoka walaupun nggak sekaya itu cuma tetap aja orang kaya.